Halo, aku di sini Gabriel, NRP 33 2024 061. Saya di sini mau mewawancarai Denisa sebagai owner of nama. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh beliau. Oke, buat pertanyaan pertama, apa kafe ini udah pakai aplikasi digital atau media sosial untuk promosi? Sebenarnya kalau sosial media pakai, cuman kalau aplikasi digital kayak beberapa coffee shop kan pakai yang buat scan menu langsung pesan ya. Kalau di nama tuh belum ada, soalnya menurut dari pelanggan-pelanggannya tuh kalau pakai yang online kayak gitu, kadang mereka itu bingung gitu harus bayarnya ke kasir atau harus langsung bayar di tempat, apa bisa open bill apa gimana. Jadi daripada bingung, semuanya tetap di kasir aja. Tapi kalau buat di sosial media, sebenarnya promo yang ditaruh tuh cuman yang kayak kalau lagi ada hari-hari tertentu terus ada special offer apa, sama kita nge-share juga kegiatan di namanya sendiri. Kayak misalnya ada kayak waktu itu lagi ada open booth buat thrift shop, itu di-share supaya narik pengunjung juga. Kalau ada live music, konser atau apa, sama dibagiin juga di Instagramnya, di Instagram dulu, terus nanti dokumentasinya tetap di-share di sini. Oke. Pertanyaan yang kedua ya. Jadi menu di nama itu udah tersedia buat pesan di online atau belum? Kayak contohnya GoFood, GrabFood, Shopee gitu-gitu. Kalau sekarang udah ada, tapi nggak semua menu itu ada. Kayak misalnya di kita tuh ada dessert yang toast pakai ice cream, itu kita nggak sediain di GoFood. Soalnya takutnya kalau customer pesan, nyampe sana es krimnya udah cair, itu kan jadi bad review juga kan. Jadi kita hindarin yang kayak gitu. Kita pesan yang emang seenggaknya sampai di nama bentuknya kayak gini, nyampe sana tuh masih kayak gitu. Jadi layak buat di serve ke konsumennya. Yang ketiga ya, apa aja hal dan aspek operasional yang dipermudah setelah ada kemajuan teknologi? Kalau sekarang di nama tuh kita udah pakai HT juga teknologi kan termasuknya buat kayak operasional ngasih tahu yang jauh, itu kita pakai HT supaya nggak usah, kalau by chat kan susah ya nunggu lama gitu slow respon. Jadi udah pakai HT aja. Terus dari Instagram sosial media juga kalau misalnya kita buat nge-reach pelanggan baru, pelanggan luar kota ataupun yang di dalam kota, itu cukup gampang sih daripada dulu kan masih tradisional pakai flyer atau banner kayak gitu-gitu. Itu lebih susah sih. Terus orang juga kita nggak tahu orang tuh seberapa banyak yang lihat. Kalau sosial media kan udah ada datanya, jadi lebih gampang buat kita engage si konsumen. Jadi kafe nama ini udah pakai platform kayak Google Review atau TripAdvisor buat ngelihat kayak sama dapetin feedback dari pelanggan gak sih? Kalau TripAdvisor tuh belum terlalu, cuman kalau Google Review pasti pakai, kan ada location juga kan di Google. Biasanya tuh ada beberapa pelanggan yang kalau mau komplain bisa lewat sosial media atau yang lain, tapi mereka tuh milih lewat Google Review karena sebenarnya kesannya kayak anonim gitu loh. Terus ownernya juga nggak akan nyari tahu nih ownernya yang mana, terus kayak gimana. Kita cuman secara garis besar mereka komplain tentang apa, kita rekap dulu, nanti disimpulin lagi mereka tuh dalam kurangnya apa, kan misalnya dalam servis. Jadi ya udah kita berarti perbaikin di servisnya, kalau nggak di makanannya, kalau nggak tempatnya, kayak gitu sih, lebih ke Google ya. Ke Google Review ya jadinya. Jadi pertanyaan berikutnya, apa sih visi jangka panjang dari kafe ini, apalagi dalam menghadapi kayak tren digitalisasi? Kalau dari dulu tuh sebenarnya pengennya buka cabang, niatnya tuh per tahun, cuman karena susah, KPN naik, terus modal makin tinggi, jadi baru mau terrealisasiin tuh 1 atau 2 tahun ke depan. Pengen buka cabang di Bandung, ngeliat coffee shop Bandung kan udah banyak, terus Kena juga ada, terus beberapa coffee shop yang beda-beda sendiri. Jadi pengen itu ya udah, karena di Bandung juga banyak yang suka kopi, kita masih coba ini sih ngedesain mau kayak gimana, terus nyari tahu konsumen itu sebenarnya maunya kayak gimana, jadi dikumpulin baru direalisasi. Jadi direalisasinya tuh 2 tahun ke depan ya, 1 atau 2 tahun ke depan baru direalisasikan. Ya, pertanyaan berikutnya, kalau ada kesempatan nih, kira-kira apa sih inovasi yang pengen diterapin di kafe ini buat tingkatin pengalaman pelanggan? Mungkin kayak
nerapin gadget-gadget yang canggih untuk pelanggan, atau pasang CCTV teknologi paling baru buat extra safety, atau menurut kakaknya nih ini semuanya udah oke-oke aja sih, nggak dulu untuk di-upgrade ke tren yang masa sekarang? Kalau CCTV kayaknya udah cukup sih, kita udah pasang di setiap sudut, jadi nggak ada blind spot kalau misalnya ada kejadian pencurian atau apa. Cuman yang pengen direalisasiin tuh udah mulai tren pakai tab bar kan sekarang di coffee shop itu tuh lagi mau coba direalisasiin dulu di Sukabumi. Jadi pengen cari tahu konsumen tuh suka ngasih pakai tab bar, terus oke apa enggak. Lagi nyari tahu juga alatnya tuh kalau beli di dalam negeri kayak gimana, kalau di luar negeri kayak gimana, plus minusnya gitu sih, dicoba dilihat. Kalau di Cafe Nama ini ada gak sih kayak program loyalitas yang berbasis digital kayak aplikasinya, atau masih berbasis kartu tradisional? Kalau ada aku mau tahu dong. Sebenarnya kalau member card kayak gitu, kalau loyalitas masih tradisional sih, masih bentuk kartu. Soalnya mikirnya kan kalau digitalisasi berarti kayak Starbucks gitu kan, member cardnya pakai itu aplikasi. Kita tuh mikirnya karena brandingnya dan namanya gak sebesar Starbucks, jadi orang-orang masih yang belum aware bakal download aplikasi itu. Jadi ya udah kita pakai yang masih tradisional aja sih, cetak branding. Gimana sih kafe ini menanggapi dan memanfaatkan ulasan atau renting online? Misal pelayanan yang sangat bagus atau ada customer yang kurang puas? Karena kita tadi kan masih pakai Google Review kan, sebenarnya sama aja sih kalau misalnya dari konsumennya. Saya ada satu konsumen keluh tentang saya servisnya jelek, mereka nggak dapetin experience yang bagus. Tapi baru satu konsumen doang, itu kita masih kayak nyoba nyari tahu apa emang konsumennya yang kayak kepengenannya itu nggak bisa dipenuhi seperti kita, atau emang dari servisnya aja yang jelek. Tapi kalau misalnya udah ada 3 atau 5, itu kita baru evaluasi si servis dari si staffnya. Terus pertanyaan terakhir nih, di sini tuh ada gak sih kayak fasilitas gratis kayak wifi atau apapun yang buat ningkatin pengalaman pelanggan? Kalau wifi itu udah pasti gratis, nggak yang minimal transaksional berapa baru bisa dapat free wifi. Itu kita masih bebas sih, tinggal ditanya aja ke bagian staffnya password wifi-nya apa, nanti kita bagi. Terus kita juga nyediain free drink air putih buat konsumen yang kalau misalnya udah enak minum kopi atau minum yang manis-manis, nanti bisa ngambil ke kita air putihnya. Baru itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih.